Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan sahabat setia Tirta Prima Channel. Oke. Ya, kembali lagi saya hadir setelah lama kita tidak hadir di YouTube, kembali dengan membawa banyak-banyak karya-karya hasil kami selama ini sempat berhenti bermain YouTube. Ini beberapa karya kami yang akan kita tunjukkan kepada pemirsa semuanya. Bisa dilihat, inilah beberapa karya-karya kami yang mana ini untuk sosial, sangat membantu dan sangat bermanfaat sekali. Yang penasaran, saya akan menjelaskan satu persatu mulai dari drum besar ini. Nah, drum besar ini adalah pembuatan arang briket. Nah, ini didesain seperti reaktor, yang mana hasilnya nanti arang batok mentah kita masukkan ke dalam drum, kemudian dibakar menggunakan tungku bakar ini. Nah, ini tungku bakar ini. Bisa di zoom di sini, pakainya kayu mentah dibakar. Nah, ini sebagai blok udara untuk mengatur besar kecilnya api, membakar drum untuk membuat arang briket di sini. Ini masih proses pertama, yakni membuat arang dari batok kelapanya. Ini multifungsi. Kalau teman-teman semua pecinta tanaman, nah biasanya asapnya itu didinginkan melalui kondenser, ya. Ini kondensernya, ini air. Ini airnya ini. Nah, asap panasnya dari pembakaran ini dikondenserkan, didinginkan. Nah, nanti ini menjadi minyak atau kita sebut itu asap cair. Nah, asap cair itu bisa berguna untuk beberapa manfaatnya. Kalau biasanya umumnya itu digunakan untuk pupuk tanaman. Nah, pupuk tanaman itu untuk menyuburkan tanah. Nah, nanti dicampur sama komponen-komponen yang lainnya juga. Nah, ini juga bisa membakar kayu. Nah, nggak cuma batok kelapa saja, ini kayu juga bisa ini. Kalau untuk yang batok kelapa, hasilnya itu bisa untuk minyak, ya, minyaknya itu bisa untuk kosmetik dan lain-lain. Itu tergantung dari produk yang ada di dalamnya sini. Batok kelapanya itu berapa ininya, kualitasnya, ya. Jangan tepes semua, tapi murni batok kelapa di sini. Nah, itu lebih bagus. Ini kapasitasnya kalau untuk batok kelapa saja tanpa tepes itu kurang lebih 100 kilo. Nah, ini sekali produksi 100 kilo. Waktunya berapa? Waktunya bisa 6 sampai 4 jam, ya. Nah, tergantung dengan besar apinya. Kalau apinya kecil, ya mungkin 12 jam bisa jadi, ya. Tapi kalau untuk apinya kecil, apinya besar, nah itu bisa sampai 4 jam atau 6 jam. Nah, nanti saya tampilkan videonya untuk pembakaran arangnya. Oke. Oh, ini juga bisa kita tuangkan, ya. Jadi mengambilnya itu nggak perlu pakai alat. Ini cukup kita gulingkan ke sana. Nah, ini ada tuasnya di sini, sebentar Mas jangan nempel. Nah, udah. Nah, maka dituang ke sana. Ini alat satu ini, yang ini. Nah, ini kita dibuka bautnya dibuka sini.
baru nanti dituangkan bisa tumpah semuanya nanti hasil arang briketnya. Yang mana ini mempermudah kinerja kita supaya ya kita safety, tangan kita tidak terkena bara apinya dari hasil pembakaran arang briket ini. Ini kemarin kita coba, nah ini galonnya udah kosong. Nah, hasilnya nanti ada di video berikutnya, hasil dari pembakaran arang briket ini. Oke, yang selanjutnya di sini. Oh iya, satu lagi ini juga bisa untuk membuat air panas. Nah, ini tadi tungkunya tadi ini kan tungku mas. Nah, ini tungku kompor, ceritanya ini tungku kompor yang mana ini bisa untuk masak air, kopi, masak air di situ. Jadi api yang menghasilkan tidak membazir. Nah, ini bisa diaplikasikan di hutan atau di lapangan juga bisa. Ini asapnya masuk ke kondenser nanti. Oke. Kemudian di sini ada mesin untuk membuat air mineral ya, air mineral tapi ini dihasilkan dari udara. Di sini tuh nggak ada galonnya mas. Saya buka ya. Kalau umumnya di sini tuh ada galonnya. Nah, ini cuman filter saja. Nah, ini pakai mesin kompresor. Nah, ini powernya cukup kecil. Ini kalau di nempel sini 400 watt. 400 watt itu bisa menghasilkan air kurang lebih di sini 20 liter per jam. Nah, ini 20 liter per hari. 20 liter per hari. Nah, kalau misalkan sehari bisa menghasilkan 1 galon mineral itu kan 19 liter. Nah, itu kalau misalkan 30 hari kan bisa 30 galon mineral ditampung di galon ya, begitu airnya ini. Nah, kemudian yang ketiga ada ini yang namanya teknologi listrik dengan menggunakan sistem kincir air zaman dulu ya. Kincir air zaman dulu nih. Kalau kita di kampung mungkin masih melihat sistem kincir air di sungai. Nah, ini bisa dilihat. Ini powernya menghasilkan 1500 watt. 1500 watt, pemakaian 12 jam. Kalau misalkan dicas ini putar terus ya bisa dipakai selama 24 jam non-stop. Tergantung dengan kapasitas baterai nanti yang kita pasang. Yang sekarang ini baterai yang kita pasang kurang lebih di 200 Ah. 200 Ah itu bisa untuk 16 jam ya. 16 jam penggunaan listrik menghasilkan 1500 watt. Nah, ini medianya cukup menggunakan air. Nah, ini tanpa listrik sudah ini. Ini dari putaran DC kita masukkan kita rubah menjadi AC. Gitu. Nah, ini lampunya AC semua ini. Ini lampu AC, ini juga kompor listrik ini. Kompor listrik ini juga AC. Ini kompor listrik 300 watt. Kemudian lampu ini anggap 40 watt 4 lampu. Nah, ini powernya nih 220 volt. Ini mas, 70 mas penggunaannya.
0,14 ampere. Nah, ini tanpa listrik PLN ya. Ini murni. Nah, listrik tadi itu kincir ini dimasukkan ke dalam power unit. Nah, ini baterainya tadi. Baterainya ini 200 Ah. Nah, ini bisa juga switch atau di mode menggunakan solar panel. Nah, ini solar panelnya di sini. Solar panel ini bisa ngejar matahari secara otomatis. Ini sensornya kita taruh di sini. Ini karena lagi mataharinya lagi tidak bagus. Nah, ini bisa dilihat ini gerak ya. Nah, ini salah satu contoh metode teknologi kita yang mana solar panel ini otomatis ngejar matahari. Kalau kita pasang di roof rumah kalian itu nanti bisa ngejar dari barat ke timur dan ke barat. Nah, ini power ini nanti masuk ke dalam baterai ini, baterai power bank ini, power bank yang kita buat ini. Ini baterai ini desainnya ini 5000 watt, desainnya 5000 watt, tapi pemakaiannya jangan di 5000 supaya nanti penggunaan baterainya tidak boros, sesuai dengan kapasitas yang diperlukan. Yang dibutuhkan lebih baik bawah 5000 watt supaya baterainya aman jaya. Oke. Dapat nyalain ini. Dulu pernah saya buat video ini unit compact portable air conditioner. Nah, ini untuk khususnya wedding organizer, kemudian acara keluarga, kemudian buat RT RW yang mana untuk acara rutin di wilayahnya masing-masing ini bisa menggunakan ini, khususnya pada saat kegiatan-kegiatan outdoor ya. Nah, ini listriknya ngambil dari baterai sini. Ini yang kita pasang sekarang ini, listriknya ngambil dari baterai sini. Ini juga bisa dicolokkan ke listrik PLN. Nah, ini powernya tidak dari 1000 watt, nggak nyampe, cuman 500 watt. Di sini ada AC-nya. Nah, ini AC ini khusus untuk bagian indoor ya. Jadi untuk pemakaian di indoor. Nah, ini AC ini nanti ini kapasitasnya 3/4 PK ini 3/4 PK. Ini listriknya harusnya itu 500 watt, tapi ini bisa kita buat separuhnya dengan alat buatan kita, yaitu low cool. Low cool itu ada di video kita di YouTube, paling video lama ya. Nah, ini bak penampungannya lari belakang. Ini odornya kita buat tidak panas. Nah, ini odornya dingin. Ini odornya itu dingin sehingga itu membuat ramah lingkungan. Nah, ini bisa dibeli atau dipesan sesuai dengan keinginan. Umpama pengen TV dan ininya saja bisa. Kemudian AC komplit dengan baterainya juga bisa. Jadi bisa diletakkan di mana-mana. Ini juga ada drainnya di belakang. Ini drainnya, drain AC itu ditaruh di belakang sini. Jadi pada saat penuh nanti kita sediakan selang, itu nanti langsung buang keluar. Nah, oke. Yang paling spesial adalah dari sini bisa karaokean ya, karaokean. Di sini tuh kita pasangkan TV, bisa untuk
presentasi, kemudian karaokean. Nah, ini menggunakan alat ini. Ini cocoknya memang di indoor. Nah, kalau indoor ini bisa di multifungsi semuanya. Ini satu paket bundling ini buat di indoor ini yang kita rakit ini. Nah, ini YouTube-nya sudah disetting, volumenya. Oh, langsung masuk ke sound yang kita pasang musiknya. Ini AC-nya maksimal di 2,5 PK untuk unit CVAC ini. Bisa tidak hanya 3/4, minimal setengah PK sampai dengan 2,5 PK. Nah, ini barangkali pengen tahu lebih detail, ada di video-video kita sebelumnya. Oke, yang kemudian ini adalah yang belum kita tunjukkan juga ya. Ini unit yang kita cita-citakan kalau kita bisa membuat yang namanya mobil operasi berjalan. Nah, operasi berjalan ini bisa untuk kegiatan seperti sosial, operasi katarak, kemudian sunat massal, atau mungkin kegiatan rekam-rekam medik seperti yang dilakukan oleh gubernur yang di Jawa Barat tuh, itu sudah melakukan ini. Jadi mobil kendaraan kesehatan berjalan, tapi masih belum kapasitas yang besar. Ini kita buat kapasitas besarnya. Ini hanya replika saja. Ini dalamnya itu ruang operasi, ruang tindakan. Ruang tindakan ini bisa diaplikasikan di saat bencana alam atau mungkin kecelakaan di jalan raya. Nah, ini harapannya di setiap stasiun atau mungkin exit tol itu disediakan satu unit mobil operasi ini. Ini kita namakan mobil OT, mobil operating theater. Nah, ini saya peragakan penggunaannya. Powernya adalah oke. Nah, ini penggunaannya pakai remote aja nih. Nah, ini kakinya kita turunkan dulu, SOB-nya kita turunkan dulu kakinya, baru nanti jalan raya. bodinya ini kita keluarkan. Ini itu ruangan pasca operasi yang dikeluarkan nanti. Nah. Kedua lagi. Kedua satu. Satu. Nah, ini perlahan nanti akan keluar PLN. Nah, ini powernya tidak dari 1.000 watt, nggak nyampe, cuman 500 watt. Di sini ada AC-nya. Nah, ini AC ini khusus untuk bagian indoor ya. Jadi untuk pemakaian di indoor. Nah, ini AC ini nanti ini kapasitasnya setengah 3/4 PK ini 3/4 PK. Ini listriknya harusnya itu 500 watt, tapi ini bisa kita buat separuhnya dengan alat buatan kita, yaitu low cool. Low cool itu ada di video kita.
di YouTube paling video lama ya. Nah ini Bak penampungannya lari belakang. ini odornya kita buat tidak panas. Nah ini odornya dingin. Nih odornya itu dingin sehingga itu membuat ramah lingkungan. Nah ini bisa dibeli atau dipesan sesuai dengan keinginan. Umpama pengen TV dan ininya saja bisa. Kemudian AC komplit dengan baterainya juga bisa. Jadi bisa diletakkan di mana-mana. Ini juga ada drainnya di belakang. Ini drainnya, drain AC itu ditaruh di belakang sini. Jadi pada saat penuh nanti kita sediakan selang, itu nanti langsung buang keluar. Nah, oke. Yang paling spesial adalah dari sini bisa karaokean ya, karaokean. Di sini tuh kita pasangkan TV, bisa untuk presentasi, kemudian karaokean. Nah ini menggunakan alat ini. Ini cocoknya memang di indoor. Nah, kalau indoor ini bisa di multifungsi semua. Ini satu paket bundling ini buat di indoor ini yang kita rakit ini. Nah ini YouTube-nya sudah disetting, volumenya. Langsung masuk ke sound yang kita pasang musiknya. Ini AC-nya maksimal di 2,5 PK untuk unit CPAC ini. Bisa tidak hanya 3/4, minimal setengah PK sampai dengan 2,5 PK. Nah ini barangkali pengen tahu lebih detail, ada di video-video kita sebelumnya. Oke, yang kemudian ini adalah yang belum kita tunjukkan gitu ya. Ini unit yang kita cita-citakan kalau kita bisa membuat yang namanya mobil operasi berjalan. Nah, operasi berjalan ini bisa untuk kegiatan seperti sosial, operasi katarak, kemudian sunat massal, atau mungkin kegiatan rekam-rekam medik seperti yang dilakukan oleh gubernur yang di Jawa Barat tuh, itu sudah melakukan ini. Jadi mobil kendaraan kesehatan berjalan, tapi masih belum kapasitas yang besar. Ini kita buat kapasitas besarnya. Ini hanya replika saja. Ini dalamnya itu ruang operasi, ruang tindakan. Ruang tindakan ini bisa diaplikasikan di saat bencana alam atau mungkin kecelakaan di jalan raya. Nah ini harapannya di setiap stasiun atau mungkin exit tol itu disediakan satu unit mobil operasi ini. Ini kita namakan mobil MOT, mobil operating theater. Nah ini saya peragakan penggunaannya. Powernya adalah oke. Nah ini penggunaannya pakai remote aja nih. Nah ini kakinya kita turunkan dulu, SOB nya kita turunkan dulu kakinya, baru nanti Jalan raya. bodinya ini kita keluarkan. Ini itu ruangan pasca operasi yang dikeluarkan nanti. Nah. Kedua lagi.
Kedua satu. Satu. Nah, ini perlahan nanti akan keluar. 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 Nah, ini anggap jalan raya ya, anggap jalan yang rata, jalan raya rata, diseimbangkan dengan hidrolik roda ini. Bisa dilihat bagian dalam operasinya. Nah, itu ruangan operasi bagian dalamnya seperti itu, sama seperti di rumah sakit yang lainnya. Kemudian di belakang ini ada untuk bed pasien yang mau masuk ke dalam ruang operasi. Ini anggap ada ambulan di sini. Ambulan itu membawa pasien dengan unit berangkarnya. Nah, nanti masuk ke dalam ruangan operasi. Nah, ini jadi pintunya bisa terbuka otomatis dengan cukup menggunakan remote yang kita desain. Jadi petugas medisnya tidak menyentuh handle pintu sama sekali. Nah, sebelah sini juga ada penempatan gas medisnya dan air bersihnya di bagian atas. Di bagian atas ini ada instalasi udaranya. Di bagian atas ini, jadi suplai dan return itu sudah kita sediakan di atas. Nah, ini kalau mobil ambulannya sudah datang, ini harusnya ada mejanya. Di mejanya mana? Nah, ini mejanya ini brankarnya nanti itu bisa untuk mobil ambulan masuk ke dalam sini sama seperti ini nanti. Nah, ini pintunya dibuka. Nah, di jembatannya ini nanti ada ramnya, mobil ambulannya datang ngambil pasien. Nih kita praktekkan langsung. Nah, ini saat unit pasien sudah selesai operasi, langsung dibawa ambulan, langsung dibawa ke rumah sakit terdekat. Nah, nakes masuknya dari sebelah sana. Bisa aja, Mas. Mobil ini juga dilengkapi sama rotator, lampu rotator. Nah, lampu rotatornya di sini, di depan sini. Dan ini bisa setting untuk sirenenya remote-nya di dalam. Remote-nya ini. Nah, ini alarmnya nih. Oke. Nah, langsung saja kita berbicara dengan siapa sih yang buat ini. Banyak banget ini ya, karya-karya ini yang buat idenya siapa. Nah, ini langsung dengan profesornya ini. Nah, ini profesornya ini ide pemikirannya di mana waktu luang masih memikirkan kemanfaatan-kemanfaatan yang mungkin di kemudian hari bermanfaat buat pemirsa semuanya. Langsung saja kita tanyakan visi misinya bikin karya-karya ini apa, Pak, untuk
kok bisa bikin ini karya banyaknya itu tujuannya buat apa Pak tujuannya? Tujuannya buat edukasi, membuktikan bahwa di alam ini energi, semua energi ada kita dapatkan dengan ramah lingkungan, terutama yang ramah lingkungan yang mencintai alam ya. Seperti kita membuat energi listrik dari sini, dari air, namanya kincir kincir Kelton, namanya portable mikrohidro untuk ekonomi kerakyatan, bisa untuk UMKM ya, bisa untuk tadi masak air nih, udah sangat mendidih nih airnya nih, udah mendidih kompornya tuh. Kapasitas ini 1500 watt, 220 volt, ini portable ya, ini portable supaya untuk orang-orang yang punya usaha-usaha UMKM yang jauh dari listrik, kita membantu pemerintah mengurangi beban negara, yaitu PLN mandiri ya, ramah lingkungan, tidak ada dampak lingkungan untuk kesehatan. Ini kita bikin ini. Yang kedua adalah masih banyak lagi ya, ini adalah AWG, air hasil dari udara, bukan dari bumi kita ambil. Ini langsung bisa diminum, dikonsumsi ini. Karena semuanya ada filterisasinya, di sini ada filterisasinya yang sesuai regulasi dan sertifikasi Departemen Kesehatan. Jadi layak langsung untuk bisa diminum. Jadi tidak mengambil air dari bumi, tapi dari udara. Yang sampai dunia ini masih ada, pasti ada udara. Gitu. Jadi jangan kau rusak dan kau kotori udara. Seperti pembakaran sampah, pembakaran plastik, itu akan merusak mikroplastik, merusak makhluk hidup ya. Jadi jangan dicemarin, sayangin alam. Ini adalah AWG ya. Langsung diminum ini. Ada lagi, yang mana yang ini? Portable, compact portable air conditioning, AC split wall rumahan. Saya buat ini adalah ramah lingkungan. AC split rumahan ini kita bikin portable, bisa didorong-dorong, bisa dibawa kemana-mana. Energi listriknya juga kita ngambil bukan dari PLN, tapi dari power bank ini, kapasitas 5000 watt, dengan tenaganya bisa dari solar cell yang tadi. Ini sangat mampu untuk nyalain semua ini. Ini udaranya juga, keluarnya juga di sini, outdoornya juga dingin ini. Ini kisaran 28 derajat ini outdoornya. Ini portable yang bisa didorong-dorong ya. Ramah lingkungan, ya semuanya ramah lingkungan. Ini ilhamnya, ya, inspirasinya didapat dari saya keluar kamar mandi. Karena setiap saya mandi itu selalu ada ide-ide datang dari kamar mandi. Jadi kamar mandi itu sangat sakti sekali buat saya, dan saya sangat bersyukur sekali hasil dari penemuan-penemuan saya dari kamar mandi ya. Saya tidak mencontoh atau mengcopy paste dari produk-produk lain ya. Ini murni pure dari pemikiran saya. Dan yang untuk kesehatan ini mobil operating theater ini juga sama. Yang mana rumah sakit yang adanya kamar operasi hanya di gedung-gedung, tapi untuk di mobil-mobil belum ada ya. Semuanya belum ada ya. Untuk mengatasi siaga ya, kecelakaan di jalan raya. Yang sehingga dibawa ke mobil ambulan, tiba-tiba pendarahan, tiba-tiba sampai rumah sakit, akhirnya kehabisan darah sehingga pasien korban meninggal. Jadi kalau sudah ada mobil operating theater ini, semua bisa diatasi ya, sebagai siaga, baik di pelabuhan, di public area, di rest area, segala macam, kumpulan orang banyak di pasar, di mall, di Monas, di Istana Negara, ya baik laut, darat, udara. Ini cocok sekali untuk dikembangkan, untuk untuk disosialisasikan oleh negara ya, untuk kemanfaatan kesehatan ya, mencegah terjadinya kematian. Dan ini nanti bekerja sama dengan rumah sakit nakes di stasiun, bandara ya, pelabuhan dan segala macam rest area, tol, segala macam ini. Ini baru sebagian karya kita nih, kita Prima Abadi dengan tim. Saya tidak bisa bekerja sendiri, dengan tim semuanya yang membantu kerjasama. Nah, itu tim kita Prima Abadi. Itu ya, Mas. Iya. Kemudian Pak Slamet,
apa Pak Slamet tidak takut dengan karya-karyanya yang ditunjukkan ini ditiru sama orang? Apakah ini dipatenkan Pak Slamet? Yang kita patenkan yang ini, ya, yang kita patenkan yang ini sudah ada hak patennya dan berbadan hukum. Sementara yang lainnya belum kita patenkan karena sifatnya adalah untuk edukasi. Barang siapa yang ingin meniru, silakan, saya ikhlaskan, tidak akan ada tuntutan dari saya. Saya malah bangga. Karena apa? Karena karya saya bermanfaat untuk orang lain. Sebaik-baiknya orang adalah orang yang dapat ilmunya bermanfaat untuk orang lain. Gitu. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang dapat memberikan berbagi ilmu kepada orang lain. Saya paling tidak mau dikatakan saya sebagai pencipta. Karena saya manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hanya karya, penemuan, bukan hak cipta saya. Saya nggak mau dikatakan hak cipta, pencipta. Ya, ada lagi Mas? Luar biasa. Terima kasih Pak Slamet atas inspirasi dan masukannya buat pemirsa Tirta Prima Channel semuanya. Ini luar biasa ya. Dengan adanya karya-karya ini bisa ditunjukkan, maka pemirsa bisa menirunya, bisa membuatnya sendiri itu. Dan ada hati keikhlasan dari Pak Slamet itu sudah luar biasa banget bagi kita semua ya. Dan masih banyak lagi karya-karya susulan. Ini baru sebagian kecil aja yang saya showkan. Masih banyak ada di rumah karya di Pemalang, Jawa Tengah. Baik itu dari air kotor yang kita bisa jernihkan, ya. Air hujan kita bisa jadikan air minum. Air laut bisa jadikan air minum dan jadi garam. Kita juga bukan bikin hidroponik, kandang ayam, peternakan, pertanian, perkebunan, teknologi yang lainnya yang untuk terbarukan. Tentunya konsepnya adalah satu, kita harus jangan sampai kita merusak alam dengan teknologi kita Prima tidak merusak alam, tapi malah justru menjaga dan merawat alam, Mas. Oke, itu motivasi dari Pak Slamet. Terima kasih. Inilah dari beberapa kecil ya karya-karya Tirta Prima Abadi. Sebelumnya kita sudah buat di Omah Malang, di Google ada Omah Malang, itu karya-karya Pak Slamet dari mulai kandang ayam, tanah menjadi air, air menjadi udara kan, itu luar biasa. Itu pokoknya 4 elemen itu dikuasai oleh Profesor Slamet Waluyo sebagai pemimpin perusahaan PT Tirta Prima Abadi. Oke, nah ini terima kasih sudah setia menonton kami dari awal hingga akhir. Nah, apabila bapak-bapak atau ibu-ibu semua yang melihat video ini bisa langsung komen dan jangan lupa subscribe, like, and share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.